Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video akuatik kami yang bertujuan untuk mengajarkan dasar-dasar teknik gaya renang kupu-kupu. Dan untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Wijaya Susilo dari Prodi PJKR dengan nomor NPM 21 1063 1070 149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Wicaksono dari kelas 2E dengan nomor pokok mahasiswa 2110631070150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Eka Saputra dengan nomor NPM 21106310700142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Seno dari Prodi PJKR dengan nomor induk mahasiswa 21106310700155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki dari Prodi PJKR kelas 2E NPM 211063107168. Gimana teman-teman? Sudah kenal dengan anggota kelompoknya kan? Langsung aja yuk kita simak videonya. Check it out. Yang pertama ada teori peluncuran. Teori peluncuran yaitu lengan lurus, pandangan hadap ke depan dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah. Posisinya di depan tubuh dan di atas permukaan air. Posisi ibu jari menghadap ke air. Siku ditekuk dan posisinya lebih tinggi dibanding tangan. Pada saat itu posisi tangan masuk ke dalam seperti akan menyentuh tubuh. Dorong tangan ke bawah dan putar keluar seperti membentuk huruf Y di depan tubuh. Putar tangan ke atas, kemudian ke belakang dan posisikan sejajar dengan tubuh. Pertahankan posisi pinggul dan jangan sampai turun. Tujuannya adalah untuk menjaga tubuh sedekat mungkin dengan air. Saat memutar tangan ke atas dan ke belakang, pastikan posisi ibu jari yang menyentuh dan masuk ke air terlebih dahulu. Posisi kaki menyatu dan jari kaki mengarah ke air. Lakukan tendangan ke air. Tendangan dilakukan bersama dengan gerakan memutar tangan ke atas dan ke belakang. Gunakan pinggul untuk melakukan tendangan di saat berenang untuk berbentuk huruf L. Itu gerakan tidak akan maju dan tidak bergerak sehingga mempertahankan stabilitas saat berenang gaya kupu-kupu bukan hal yang mudah karena tubuh selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi dari titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuan. Dan yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan. Kesalahan yang sering dilakukan yaitu kesalahan yang terjadi ketika gerak renang peluncuran, yaitu sikap badan kaku, badan tidak streamline, gerak anggota badan yang miring ke kanan dan ke kiri, kaki atau badan kurang rileks, dan sehingga tidak mengakibatkan keseimbangannya tubuh dan tidak diikuti gerak lanjut. Selanjutnya ada pembenaran gerakan ke atas dan ke belakang. Gunakan pinggul untuk melakukan tendangan di saat berenang untuk berbentuk huruf L. Itu gerakan tidak akan maju dan tidak bergerak sehingga mempertahankan stabilitas saat berenang gaya kupu-kupu bukan hal yang mudah karena tubuh selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi dari titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuan. Dan yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan. Kesalahan yang sering dilakukan yaitu kesalahan yang terjadi ketika gerak renang peluncuran, yaitu sikap badan kaku,
badan tidak streamline, gerak anggota badan yang miring ke kanan dan ke kiri, kaki atau badan kurang rileks, dan sehingga tidak mengakibatkan keseimbangannya tubuh dan tidak diikuti gerak lanjut. Selanjutnya ada pembenaran gerakan. Pembenaran gerakan jika menggunakan huruf S ini maka akan mendapatkan luncuran dan laju yang kuat dan dominan ke arah depan. Dan kenapa tidak menggunakan huruf L? Karena dengan gerakan huruf L akan menyebabkan laju ke arah atas sehingga badan akan mudah tenggelam. Dan yang terakhir yaitu tips-tips yang harus kita perhatikan dalam tahap-tahap peluncuran, yaitu gerakan tangan membentuk seperti huruf S, karena dengan ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat ke depan. Tetapi ada juga yang mengajarkan gerakan tangan yang biasa saja, sehingga gerakan tangan bisa lebih cepat dan kuantitas gerakan tangannya lebih banyak. Dengan gerakan S dalam renang gaya kupu-kupu yang lebih dominan dibandingkan gerak kaki, gerakan ini akan menghasilkan luncuran yang sangat cepat. Sekian dari saya yang saya dapat sampaikan, yaitu tentang berikut cara tahap-tahap peluncuran dalam gerakan pada gaya kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan materi yaitu gerakan rangkaian. Ya, gerakan rangkaian seperti ini nih, badan lurus dan tangan ke atas seperti ini. Dan lalu digerakkan pinggul ke dalam dan tangannya ke atas seperti ini. Seperti itu. Lalu kakinya harus dirapatkan, kedua kaki dirapatkan dan diayunkan seperti gaya kupu-kupu. Lalu biasanya kalau untuk kesalahan ada di kaki, kedua kaki kadang tidak terlalu rapat, kaki kadang kebuka pada saat melakukan gerakan rangkaian. Nah, hal tersebut membuat badan kita agak sedikit tenggelam ke dalam. Untuk memperlancar gerakan rangkaian, menurut saya pinggul lurus disejajar oleh tangan dan dilakukan, dan kedua kaki ini dirapatkan, dilakukan seperti ini. Dan itu mungkin bisa gerakan rangkaian lebih lancar dan lebih teratur gerakannya. Ya, terima kasih untuk dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview gerakan pengambilan napas melalui satu tangan. Pada video kali ini yang kita lihat kesalahan yang sering dilakukan pada pengambilan napas, yaitu tidak mengangkatnya anggota tubuh ke permukaan air. Itu yang disebabkan biasanya karena kurang ngedrill atau sering terjadinya lupa melakukan gerakan pengingat. Dan juga untuk gerakan tangan, yaitu masih menyerupai huruf I yang seharusnya itu dilakukan menyerupai dengan huruf S. Dan untuk melakukan pernapasan ini
yaitu pertama itu biasanya dibutuhkan dengan latihan melalui sering melakukan gerakan drill di rumah dan juga sering melakukan gerakan pengingat dan juga gerakan tangan untuk pengambilan napas itu juga sangat diperlukan. Terima kasih. Untuk gerakan gaya kupu-kupu full gerakan kaki, pinggul, tangan. Awal itu kita harus bisa mendorong badan untuk naik atau bisa dibilang dikepakkan, digoyangkan pinggulnya lalu dikepakkan untuk mendorong kaki ke atas. Lalu tangannya membentuk setengah lingkaran untuk mengambil nafas. Untuk mengambil nafasnya itu kepala menunduk cuman sedikit nunduk gini untuk mengambil nafas. Diulang-ulang sampai start finish. Jadi untuk gerakan gaya kupu-kupu full gaya, kesalahan yang biasa disalahan orang-orang itu di kepakan ujung kaki dengan pinggul, yang dimana ketika dia mengepakkan kaki itu bukan untuk mendorong ke atas tapi untuk dorong ke bawah. Jadi pas untuk mengambil napasnya itu dia jadinya susah gitu. Dan terus untuk gerakan tangannya juga jadi rumit untuk di gerakannya, dan untuk ambil nafasnya itu sangat rumit kalau misalkan kepakan pinggul sama kakinya itu tidak baik.